Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya, dan pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk berbagi pengalaman, ya, sekali lagi berbagi pengalaman tentang dunia peternakan. Dan kali ini kita masih membahas tentang peternakan entok jumbo. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu cara merawat anakan entok agar cepat besar, sehat, dan tidak ada kematian. Nah, jadi kalau ada rekan semua yang belum tahu cara merawat minti entok, ya, bebek entok seperti ini, rekan-rekan semua bisa mengikuti video saya sampai selesai. Akan saya jelaskan secara rinci, secara garis besar. Nanti untuk hal-hal lain yang belum jelas nanti akan kita breakdown atau kita jelaskan lagi pada video lainnya. Nah, rekan-rekan semua, di hadapan kita ini, rekan semua, ya, saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini ada 6 ekor meri entok jumbo Blitar leher panjang yang baru menetas pada tanggal 2 Februari kemarin. Jadi kurang lebih usianya 2 hari atau 3 hari ini, ya. Nah, ini memang baru dipindahkan ke sini dari pengeraman alami atau pengeraman yang dilakukan oleh indukan entok yang kita miliki. Nah, rekan-rekan semua, bagaimana sih caranya supaya kita bisa merawat minti entok atau anakan entok ini supaya sehat-sehat semua, kemudian gemuk, cepat besar? Nah, pertama tentu saja anakan entok ini kita besarkan, ya, kita besarkan terpisah, tidak biarkan sama induknya. Kenapa? Supaya induknya lebih produktif, dan yang kedua supaya anakan entok ini bisa kita pelihara secara intensif. Bisa dilihat, ya, ceria-ceria seperti ini. Ini masih baru hari kedua di dalam kandang box ini. Jadi kita pisahkan, caranya kita pisahkan dari induknya, kemudian kita rawat secara intensif di kandang box. Nah, kandang box seperti ini adalah kandang box magic, ya, yang bisa kita ciptakan, bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ini menggunakan tempat wadah buah, ya, box buah seperti ini yang kita modifikasi, yang kita tutup tepi-tepinya, kemudian kita gunakan ini alasnya adalah alas kardus. Nah, itu pertama yang untuk boxnya atau kandangnya. Jadi kita buat seperti ini menggunakan box buah, kemudian nanti kardusnya kita letakkan di bagian bawah. Di bagian bawah ini sebagai alas kandang kita menggunakan kardus dengan alasan kardus ini bisa menyerap air. Jadi diharapkan dengan alas kandang yang kardus ini nanti tidak ada becek yang terlalu, sehingga tidak mengganggu atau tidak menjadi sarang penyakit. Nah, itu tadi sedikit mengenai kandangnya. Jadi kita rawat dengan intensif tanpa indukan menggunakan kandang seperti ini. Kemudian berikutnya mengenai pakan. Pakan kita menggunakan pakan pabrikan seperti itu, ya. Contohnya di wadah itu seperti ini pakan pabrikan kita sediakan. Ini kita cari saja pakan pabrikan yang butirannya kecil, yang kira-kira yang bisa dimakan oleh anakan-anakan entok yang kecil-kecil seperti ini. Nah, itu untuk pakan. Kemudian pemberian pakannya ini rekan semua kita berikan sepanjang waktu. Jadi sehari full itu ada, pagi, siang, sore, malam, bahkan malam pun ada. Kalau bisa pemberiannya cukup, artinya tidak terlalu banyak. Kemudian menggunakan wadah, kalau bisa wadahnya juga yang disesuaikan, ya. Yang jelas wadahnya disesuaikan supaya ini nanti bisa mengakses dengan mudah seperti itu, ya. Nah, itu seperti itu mengenai pakannya. Kemudian yang kedua, pemberian minum. Nah, pemberian minum ini kita bisa menggunakan wadah-wadah seperti ini, wadah minum seperti ini, tetapi perlu dicatat
bahwa pemberian minum ini kalau bisa menurut saya minggu-minggu pertama atau mungkin selama 2 minggu pertama ya, kalau bisa ini minum ini kita jangan full. Jadi kira-kira mereka membutuhkan, kita letakkan seperti ini, kita kasih alas, kita letakkan seperti ini. Tetapi kalau kira-kira mereka sudah tidak terlalu haus, kita ambil saja, kita keluarkan dari dalam box ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya untuk mengantisipasi terjadinya air yang tumpah, kemudian nanti bisa menggenangi atau bisa membuat alas kandang kita itu lembab atau bahkan basah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang kedua mengenai air minum. Jadi air minum kita berikan sesuai jadwal saja, sesuai kebutuhan saja. Kemudian kalau sudah tidak butuh, kira-kira tidak haus, kita angkat, kita letakkan di luar. Tetapi dengan catatan ini seperti ini, kita pemeliharaannya harus dipantau karena biasanya kalau masih kecil-kecil ini sering haus, jadi harus sering-sering dikontrol apakah dia kurang minum atau tidak. Nah, seperti itu. Karena apabila kurang minum tetapi tidak ada minum, nanti berakibat fatal. Nah, itu mengenai minumannya. Sekarang proses pemeliharaannya seperti apa? Kalau proses pemeliharaannya sendiri menurut saya sangat gampang sebenarnya, yaitu tadi tinggal menyediakan pakan seperti ini, bisa 24 jam ada, kemudian tinggal mengontrol air minumnya saja. Kemudian bagaimana dengan saat malam? Nah, biasanya ditanyakan juga ini pemeliharaannya kalau saat malam bagaimana, apakah dikasih lampu atau tidak, kemudian perlakuannya seperti apa. Nah, ini kalau dengan cara seperti ini, saya perlakuannya kalau malam terutama minggu pertama itu kita tutup rapat, bagian atas ini kita tutup rapat supaya dia tidak dingin, jadi hangat seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu nanti akan kita beri bukaan sedikit kalau malam. Tadinya misalnya malam minggu pertama, misalnya hari pertama rapat, benar-benar tertutup rapat ya, sama kain atau sama apa, atau sama karung kandi seperti itu ya. Kemudian nanti kita sisain, kita buka sedikit hari berikutnya, kita kasih celah sedikit seperti itu supaya untuk memberikan penyesuaian nanti ini tidak ditutup seperti itu. Kalau sudah 1 minggu biasanya sudah bisa dibuka atau sudah bisa diberi ventilasi aliran udara yang cukup sehingga dia tidak kepanasan atau tidak pengap seperti itu. Nah, itu proses pemeliharaannya seperti itu aja rekan-rekan semua. Yang perlu diperhatikan untuk kesehatannya, yang berkaitan dengan kesehatan itu biasanya adalah stres. Jadi diusahakan, benar-benar diusahakan jangan sampai anakan entok kita itu rawan stres atau terjadi stres, karena itu akan berpengaruh pada pola makan, nanti makannya susah, kemudian nanti bisa mudah terserang penyakit. Nah, itu untuk masalah kesehatan. Kemudian kalau untuk masalah supaya cepat gemuk, bagaimana supaya gemuknya, pertumbuhannya supaya bagus, ya itu tadi mengenai pakannya. Jenis pakan kita sesuaikan, kita kasih pakan yang paling bagus, kemudian kita bisa kalau bisa 24 jam ada. Jadi jangan sampai ini, biarkan mereka makan sedikit demi sedikit tetapi terus menerus seperti itu. Kalau mau dibantu dengan vitamin, penambah nafsu makan atau vitamin lainnya juga bisa, tetapi juga harus disesuaikan lagi. Nah, itu untuk supaya pertumbuhannya bisa bagus, maksimal, cepat gemuk. Nah, seperti itu. Kalau sehat tadi sudah cepat gemuk, kemudian tidak ada kematian. Tidak ada kematian itu tinggal konsistensi kita aja. Jadi yang namanya kita memelihara makhluk hidup seperti ini ya, jangan disepelekan. Misalnya hari ini dikasih makan, besok tidak, seperti itu ya. Hari ini dikontrol, besok tidak, seperti itu ya. Kita continue seperti memelihara makhluk hidup lainnya, harus kita bertanggung jawab seperti itu. Nanti biasanya kalau kita sudah punya hati, memelihara dengan baik, dengan hati, biasanya nanti hasilnya juga akan lebih maksimal. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua ringkasnya. Jadi buat rekan-rekan semua yang ingin memelihara anakan entok atau meri bebek entok,
hasilnya bagus, bisa mempertimbangkan apa-apa yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya hanya sharing pengalaman, tidak bermaksud menggurui, tidak pula bermaksud sok pintar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berkenan, bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah mengikuti video terbaru saya. Terima kasih dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya.